Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Utari Budihati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Wates Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Realita Lisdiana SPD. Beliau adalah guru kelas 4D di SD Negeri 4 Wates. Assalamualaikum Bu Lita. Waalaikumsalam Bu Tari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lita? Alhamdulillah baik, sehat Bu? Alhamdulillah. Ya. Bu Lita, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Lita lakukan di kelas. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu. Oke, baik Bu Tari, silahkan. Ya. Apa saja? Baik Bu Lita, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Lita capai pada pembelajaran Ibu nanti? Baik, terima kasih Bu Tari untuk indikator dan tujuan yang akan saya capai ketika besok nanti saya melakukan pembelajaran di kelas. Nanti yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dari beberapa teks bacaan. Kemudian yang kedua, nanti siswa mampu menjawab secara lisan tentang pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan manfaat dari pengalaman menabung yang pernah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, siswa melakukan wawancara dengan teman sebangkunya atas pengalaman yang sudah pernah mereka laksanakan ketika menabung dan bisa diceritakan dengan teman yang lain. Begitu Bu Tari. Baik Bu, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu ya? Iya. Kemudian untuk area pengembangan penilaiannya apa saja ya Bu? Untuk penilaian yang akan saya laksanakan ketika pembelajaran itu nanti ada 2 Bu. Jadi ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuannya nanti berkaitan dengan siswa yang mampu mengidentifikasi apa itu menabung, kemudian manfaatnya serta kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan untuk penilaian keterampilannya nanti berkaitan dengan pada saat siswa itu melaksanakan wawancara atau dialog dengan teman sebangkunya atas pengalaman mereka menabung itu. Oke. Baik, berarti ada 2 pengembangan penilaian nanti yang akan Ibu lakukan yaitu penilaian pengetahuan dan keterampilan, di mana pada pengetahuan nanti mengidentifikasi manfaat menabung, kemudian pada keterampilan melakukan wawancara tentang pengalaman menabung yang pernah dilakukan siswa. Ya, betul Bu Tari. Baik, untuk selanjutnya, kira-kira strategi pembelajaran apa yang akan Bu Lita lakukan dalam pembelajaran Ibu besok? Untuk strateginya nanti akan saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Tari yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti saya akan menggunakan model pembelajarannya problem based learning, sedangkan untuk metodenya yang akan saya gunakan ceramah, tanya jawab dan juga diskusi kelompok. Jadi besok saya akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok kecil gitu Bu Tari. Ya, baik. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Bu Lita ya. Kemudian untuk model pembelajaran yang Bu Lita lakukan adalah problem based learning. Sedangkan metode nanti akan menggunakan tanya jawab diskusi kelompok ya Bu. Iya, betul Bu Tari. Baik, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Lita lakukan nanti di dalam kelas atau Bu Lita gunakan di dalam kelas? Ya, baik. Untuk media pembelajarannya nanti akan saya gunakan itu yang pertama teks bacaan Bu, kemudian video YouTube, lalu gambar dan LKPD, serta dibantu nanti tentunya alatnya LCD, proyektor, laptop, dan juga papan tulis saya. Oke, seperti itu. Baik.
Kemudian kira-kira kapan Bu Lita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Oh iya, saya akan melaksanakan pembelajaran ini di mata pelajaran Bahasa Indonesia Bu Tari besok hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di jam ke-5 sampai jam ke-7 seperti itu. Baik Bu, jadi besok pada hari Kamis jam ke-5 sampai ke-7 di ya. kelas 4D saya akan datang ke kelas Bu Lita, saya akan melakukan supervisi dan akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di saat pembelajaran besok. Kemudian setelah Bu Lita melaksanakan pembelajaran, saya akan melakukan percakapan kembali, yaitu pasca observasi, untuk menyampaikan apa saja yang sudah saya amati selama kegiatan pembelajaran Bu Lita. Saya akan didampingi juga oleh pengajar praktek nanti ya Bu ya. Oh ya, siap Bu Tari, saya tunggu besok di kelas saya. Baik, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Lita dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Dari percakapan kita ya Bu Tari, saya jadi semakin siap untuk melaksanakan pembelajaran besok karena kita sudah berbincang-bincang. Saya semakin mantap dengan rencana pembelajaran saya, media pembelajaran yang akan saya gunakan, dan juga nanti berakhir pada penilaiannya seperti apa. Seperti itu Bu Tari. Baik Bu, terima kasih Bu Lita atas waktunya dengan perbincangan kita kali ini. Sampai bertemu kembali besok hari Kamis saat observasi ya Bu ya. Ya, Bu. Dan nanti setelah kegiatan observasi di kelas, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu kembali. Terima kasih atas waktunya Bu Lita. Sama-sama Bu Tari. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Lita. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Coba Bu Lita cek. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak semua. Setelah tadi kita belajar IPAS, kita lanjutkan pembelajaran tentang bahasa Indonesia, nggih. Masih ingat pelajaran terakhir kita apa bahasa Indonesia kemarin? Apa? Ya, membuat puisi. Sudah mengumpulkan semuanya? Sudah. Oke, hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang namanya, nanti kita belajar ada bahan bacaan, kemudian kita belajar menentukan ide pokok dan ide pendukung. Sudah pernah belajar belum sebelum ini? Sudah ya. Kelas berapa? Kelas 3 sudah pernah ya dulu? Sudah. Semester 1 juga sudah pernah diajarkan? Sudah. Kita tinggal mengulang. Tapi sebelum kita belajar, Bu Guru ada sebuah lagu. Nanti lagunya berhubungan dengan bahan bacaan yang akan Bu Guru sampaikan. Oke? Judulnya apa ya ini? Sudah ada tulisannya di atas. Ya, lagu Mari Menabung dengan nadanya Menanam Jagung. Coba kita simak bersama. Ikuti ya lagunya ya. Ayo kawan kita menabung, ketika butuh kelak tak bingung. Ambil uangmu dan celenganmu, kita menabung tak jemu-jemu. Jengkring, kerincing dong banyak, kelak. Jengkring, kerincing dong banyak. Dari lagu itu, sudah pernahkah anak-anak menabung? Sudah pernah, sudah. Menabungnya kalian di mana? Salah satu. Apa Rul? Di mana Rul? Di bank, di celengan. Selain itu, ada lagi yang berpengalaman lain? Di mana? Naomi di mana? Di sekolah. Apalagi hari kemarin ya. Hari kemarin hari Rabu,
anak-anak menitipkan uang di sekolah, kemudian sekolah menyalurkan ke bank. Bank mana? Bank Kulon Progo. Wah, Mas Albi ini ya, bawa. Ini ya, buku tabungan simpel, simpanan pelajar. Itu ya, ternyata anak-anak semua sudah pernah mempunyai pengalaman menabung, baik itu di celengan, di bank ataupun di sekolah, Mbak Naomi ya. Baik, anak-anak semua. Bu Guru di sini menyiapkan beberapa materi ya. Ini ada video YouTube nanti yang bisa kita simak bersama. Judulnya apa ya? Ya, ayo menabung karena menabung itu menyenangkan. Kalian suka enggak menabung? Suka. Alasannya kenapa kok suka menabung? Apa Mas Ageng? Uangnya jadi banyak. Mas Birul, karena apa? Buat beli sepeda. Yang lain? Untuk tabungan masa depan. Berarti apa? Untuk biaya sekolah. Berarti ketika kita menabung, kita sedang mempersiapkan untuk masa depan. Satu itu ya kegunaannya. Yang kedua, tadi untuk biaya sekolah atau biaya pendidikan. Yang ketiga, untuk membeli apa tadi? Membeli barang atau keinginan kita. Yo, keinginan kita kan banyak ya Mas Birul, tidak hanya sepeda, tapi bisa buku, bisa alat tulis, bisa pakaian, atau bisa makanan. Yo, kebutuhan kita sehari-hari itu apa? Bisa kita gunakan untuk tabungan masa depan. Oke, ini ya, silakan disimak dulu. Assalamualaikum sahabat. Apa kabarnya? Ini kita akan belajar bersama ya mengenai menabung. Siapa yang sudah pernah menabung dan punya tabungan sendiri? Oke, kita akan bersama belajar tentang menabung ya. Untuk menyenangkan. Menabung ada. Apa itu menabung? Siapa mau membacakan? Birul meneh ya. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Betul. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Apakah semua anak kelas 4B memiliki celengan di rumah? Punya. Wes kebak apa urung? Oh, sedikit lagi penuh. Ya, ada yang sudah penuh ya. Silakan dilanjutkan. Adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian yang kita miliki, uang yang kita miliki. Biasanya orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibelinya. Namun menabung sebenarnya tidak memerlukan aset. Semua orang sebaiknya memiliki tabungan, seperti pepatah sedia payung sebelum hujan. Lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Tadi apa yang dituliskan di layar? Namanya apa? Iya, sedia payung sebelum hujan. Disebut apa tadi? Pepatah. Pepatah itu sebuah ungkapan yang mengajarkan kita tentang kehidupan. Contohnya ini, sedia payung sebelum hujan. Kui artinya tidak hanya sedia payung betulan itu, tapi ada hubungannya dengan kejadian lain. Contohnya tentang menabung. Sedia payung sebelum hujan itu seperti halnya menabung. Berjaga-jaga mengumpulkan uang terlebih dahulu sebelum nanti ada kejadian darurat yang membutuhkan uang. Jadi kalau ada kejadian darurat nanti kita sudah punya bekal uang, tinggal digunakan. Ora bingung meneh tadi. Artinya apa? Sedia payung sebelum hujan? Apa? Artinya apa, Rul? Ya, lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Tidak semua uang kita habiskan, harus kita sisihkan untuk menabung. Seperti itu ya. Lanjut. Menabung sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu uang sisa.
Ada beberapa pilihan tempat untuk menabung. Yang pertama, celengan. Kelebihan Ya, yang pertama kita bisa menabung di mana? Celengan. Menabung di celengan itu memiliki kelebihan juga. Apa kelebihannya? Yang pertama, tolong bacakan Mas Baim. Mas Baim dulu ya. Ya, dapat dilakukan sewaktu-waktu. Itu kelebihannya. Sak-sae. Arep pagi, siang, sore bisa nabung di celengan sak karepmu. Tidak harus jam sekian, tidak harus jam 12, tapi sewaktu-waktu bisa. Pagi, siang, malam boleh. Yang kedua, kelebihan yang kedua apa Mas Naufal? Dapat memasukkan berapapun uang yang kalian miliki. Ya, dapat memasukkan berapapun uang yang kalian miliki. Ada batasannya tidak memasukkan uang ke dalam celengan? Tidak ada, bebas ya. Boleh dari 100 rupiah yang paling kecil sampai yang paling banyak berapa? 100 ribu. Boleh tok lebokke celengan oleh. Kemudian kelebihan yang ketiga siapa? Saya, Hafiz. Diperoleh di mana saja atau membuatnya sendiri. Nah, ini dapat diperoleh di mana saja atau membuatnya sendiri. Ada yang di rumah nyelengi nanggon celengan dengan menggunakan box celengan hasil buatannya sendiri. Oh, Mbak Dila, Mbak Nada, ada lagi hasil membuat celengan sendiri, Mbak Dea, Mbak Naomi. Itu ya, kelebihannya itu kita bisa membuat tempat celengan sendiri, tidak harus beli. Kita bisa menggunakan barang bekas, kita ubah menjadi celengan yang bagus. Terus ditulisi. Tujuan kamu nyelengi apa? Nanti kan bisa menambah semangat kamu, ya. Lanjut. Yang kedua, menabung di mana? Menabung di bank. Punya kelebihan? Punya. Kelebihannya apa yang pertama? Aman. Kok bisa aman? Karena dijaga. Ada tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan uang di sana. Oke? Kelebihan yang kedua? Aman ya, tidak bisa diambil tuyul kata Mas Aska. Ya bener ya, karena aman tadi ya, disimpan di tempat khusus sehingga aman, tidak bisa diambil oleh sembarang orang. Kalau yang celengan tadi bisa ndak diambil oleh orang? Bisa. Sapa sing iso njupuk? Kita sendiri ya. Nek kepepet kae yo engko dibuka celengane ra sida mlumpuk engko ya. Nggih. Tapi kalau di bank aman. Kita pun kalau mau mengambil tidak bisa sewaktu-waktu, harus ada waktunya tersendiri. Ya, nomor 2 nggih, kelebihannya yang kedua apa? Tolong Mbak Balkis dibacakan. Ya, tidak mudah tergoda. Beda karo nek nyelengi nanggon celengan. Nek nanggon celengan kae, wah, celenganku wis meh kebak iki tak jupuk. Ah, kan gitu biasanya. Ya ora? Weh, iya. Tapi kalau di bank kamu tidak mudah tergoda karena ada aturannya len jupuk ning kono. Lanjut. Menabung di sekolah. Ada kelebihan yang bisa kita dapatkan ketika menabung di sekolah. Apa itu? Dibaca? Nggih, dapat langsung menyisihkan uang jajan. Ketika uang jajanmu di sekolah sisa, kamu langsung bisa menabung di sana. Nggih, besok akan kita praktekkan. Ning besok. Ya. Lanjut. menyisihkan uang jajan kalian namun pada hari itu. Ada beberapa petunjuk yang bisa kalian lakukan agar tabungan cepat terkumpul. Oke, ini ya. Selanjutnya, supaya tabungan kita itu cepat terkumpul, apa yang harus kita lakukan? Apakah boros? Jajan sakarepe dhewe. Ya mboten? Kita harus menghindari beberapa perbuatan yang kurang bagus ya, yang tidak bisa meningkatkan kecepatan
tabungan itu supaya cepat terkumpul. Oke, itu beberapa petunjuk yang bisa kita lakukan supaya tabungannya gampang melumpuk, cepat oke. Yang pertama apa Mbak Dea? Ya, membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Sapa sing sok nggawa bekal yuk mengurangi uang jajan. Cung? Iya, banyak ya itu. Membawa bekal engko duite butuh oke, engko iso ditabung. Lanjut ya. Yang pertama, membawa bekal ke sekolah tidak perlu jajan. Menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Yang kedua tadi apa? Dua? Ya, menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Tidak mudah terpancing membeli barang-barang yang kurang bermanfaat. Nek wis duwe siji misalnya sudah punya satu barang, kalau barang itu masih bisa digunakan, tidak perlu beli lagi. Contoh lain, membeli mainan, wis duwe siji, ya wis siji kuwi digunakake ora usah tuku, tidak perlu memboroskan uang. Lanjut. Mendaur ulang. Ketiga, cara yang ketiga apa Mas Billy? Ya, mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan kembali dan bisa menghemat sehingga tidak perlu beli. Ya, seperti tadi mau membuat celengan, buatlah dari barang bekas, rasa tuku duitnya diman-iman. Barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang. Lanjut. Yang Manfaat menabung. Apa yang kita peroleh manfaatnya dari kegiatan kita menabung? Coba Bu Guru minta tolong salah satu bacakan. Naufal. Manfaat menabung. Menabung memiliki banyak manfaat, antara lain melatih kesabaran dan kedisiplinan. Selain itu, dengan menabung berarti kita punya dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Oke, terima kasih. Manfaat menabung nggih, satu, melatih kedisiplinan. Karena apa? Kalau tidak disiplin rutin untuk menabung, maka tabungan tidak akan cepat penuh, tidak akan cepat terkumpul. Yang kedua, kita bisa memiliki dana cadangan darurat ketika dibutuhkan. Nggih, itu materi dari Bu Guru. Sampai di sini ada pertanyaan? Oh, belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, Bu Guru akan meminta anak-anak nanti untuk berdiskusi kelompok ya, dari materi yang sudah Bu Guru sampaikan melalui layar, dan juga nanti di bukumu ada bahan bacaan. Halaman berapa, Bu? Oh, kok enggak? Ya. Anak-anak silahkan dibuka bukumu halaman 120, buku paket 120. Sudah ketemu halaman 120? 120. Sudah ketemu? Ya. Ada bacaan, judulnya apa di situ? Yes, betul sekali. Ayo menabung. Berarti itu adalah kalimat apa judulnya? Kalimat ajakan untuk menabung. Mau tidak diajak menabung? Mau. Halaman 120 itu ada bahan bacaan. Kemudian di halaman 123 silakan dibuka. Halaman 123 nanti ada tugas diskusi ya. Bahan bacaan yang tersedia di situ itu hampir sama dengan tadi yang Bu Guru
sampaikan, nanti bisa didiskusikan bersama teman sekelompokmu ya. Dibaca, dicermati, kemudian yang didiskusikan adalah halaman 124. Oke, halaman 124 nomor 1 sampai 5 nanti didiskusikan bersama teman sekelompokmu. Berapa orang Bu Guru? Bu Guru yang akan membagi ya. Oke. Bu Guru bagi nggih. Ini satu kelompok ini, satu baris ya. Kemudian ini berenam. Ya iki lho, 6 ya. Di sana berenam. Enggak apa-apa ya. Ini satu baris ya. Satu baris. Yang sini satu baris juga ya. Ya. Davin ora apa-apa toh? Kene apa maju? Maju aja ya wis maju karo ngene katan apa-apa. Oke. Silakan. Bu Guru beri waktu kurang lebih 20 menit ya. Nomor 1 sampai 5 silakan didiskusikan dan tulis jawabannya di buku tulismu sendiri-sendiri. Jawabannya saja, Mas. Ya. Kelompok ini? Iya. Sampai nomor berapa Mbak Dara? Apa? Kok tidak bisa boros kepiye? Kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan waktu itu. Di koperasi sekolah itu bisa diambil sewaktu-waktu atau tidak? Menurutmu? Nggak bisa, tidak seperti celengan. Sampaikan ke teman-temannya. Ya. Halo kelompoknya Dea. Ketika menabung di koperasi sekolah, menurutmu bisa diambil sewaktu-waktu atau tidak? Nggak bisa, berarti itu termasuk kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Oke, anak-anak semuanya, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ada kesulitan tadi pada saat diskusi atau tidak? Tidak. Mudah semuanya? Mudah. Ada materinya tidak di layar yang Bu Lita sampaikan tadi? Ada. Di bacaan ada? Ada. Berarti semuanya bisa. Oke. Silakan nanti kita mulai presentasinya. Satu kelompok nanti maju seperti biasanya. Satu kelompok nanti bertugas untuk menyampaikan satu nomor. Jadi nanti bisa 5 nomor untuk 5 kelompok. Oke? Yang maju pertama siapa? Kelompoknya Hafiz. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Oke, sudah dengar belum jawaban dari kelompoknya Hafiz? Sudah. Sama atau tidak? Sama. Ada yang mau menambahkan? Kelompok mana yang mau menambahkan? Sing mau ketoke dawa banget kelompoknya sapa? Kelompoknya Latifah tadi sepertinya ada yang mau menambahkan. Yang keras Mbak Latifah. Ya, punya kelompoknya Mbak Latifah ditambah manfaatnya karena memang di situ ditanyakan apa itu menabung dan juga manfaatnya. Manfaatnya apa tadi? Melatih kesabaran dan juga kedisiplinan. Di mana kita dapat menabung, apa kelebihan dan
kekurangan dari cara menabung yang dilakukan. Cara menabung celengan, kelebihannya dilakukan sewaktu-waktu, kekurangannya gampang diambil. Cara menabung di bank, kelebihan masalah keaman, kekurangannya tidak bisa diambil sewaktu-waktunya. Koperasi sekolah, kelebihan kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan waktu itu, kekurangannya tidak bisa diambil sewaktu-waktunya. Ya, itu nggih. Ya, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan atau mungkin berbeda? Kelompoknya siapa? Tidak. Cukup? Sama? Sama nggih. Oh, yang mana yang beda Mas? Coba diwacake. Yang koperasi boleh silahkan ditambahkan biar teman-temannya tahu. Ayo. Kelebihannya dapat langsung menyisihkan uang jajan. Kekurangannya apa kelompokmu? Uang bisa hilang. Ya itu hasil diskusi kelompokmu. Hilang, uang bisa hilang. Pemikiran dari kelompok kalian hilangnya kemana? Jatuh. Di mana jatuhnya? Yora ya. Jadi, ya diperhatikan dulu. Ketika menabung di koperasi sekolah, tentunya sudah ada petugas yang berkewajiban untuk menyimpan uang tersebut. Nek jatuh di jalan, jatuh tiba ora konangan ya tidak mungkin. Gitu, nggih. Untuk kelompoknya Mas Naufal, Mas Willy dan teman-teman ya. Begitu nggih. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi untuk kelompok ini? Tidak ada? Kalau tidak ada ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3. Sini Bu. Mana Bu? Yang ada. Sini ada Bu. Oh, nomor 3. 3. Kita yang ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu menabung dan apa manfaatnya? Menahan diri supaya Bagaimana cara menahan diri supaya tidak mengambil uang celengan. Menahan diri untuk tidak mengambil uang celengan. Itu adalah jawaban kelompoknya Kafa. Kami dari kelompok itu ya 4. Kelompok 4. Bacakan soal nomor 4. Ceritakan pengalaman kalian menabung. Apa tujuan kalian menabung? Apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu? Untuk membeli barang. Untuk top up FF. Terus apa lagi? Apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu? Untuk membeli mainan atau untuk membeli kebutuhan. Untuk membeli kebutuhan. Dari kelompoknya Mas Willy dulu. Diperhatikan dulu nggih, teman-temannya baru presentasi, dibiasakan untuk menghargai teman yang baru berbicara. Dari kelompoknya Mas Willy, ada yang berbeda tidak? Karena nomor 4 itu kan berbagai jawaban, beda-beda toh, tergantung pengalamanmu. Dari Mbak Diva dulu ya, tak tanya dari Mbak Diva dulu. Mbak Diva, nomor 4 kegunaan yang kamu rencanakan untuk menggunakan tabungan untuk apa? Untuk hadiah orang tua. Aira? Untuk biaya sekolah. Naomi? Untuk membeli apa? Untuk membeli komputer. Willy? Enggak bagus. Yang gua apa mau? Ini Bu, tulisannya untuk membeli HP dan sepeda. Untuk membeli sepeda dan handphone. Mas Adam? Top up. Top up Oppo. Ya, coba dicari
manfaat yang lebih lebih bermanfaat lagi selain itu. Oke? Ada yang mau menyampaikan dari kelompok yang lain? Ya Allah, semoga ada pertanyaan. Memberangkatkan orang tua ke tanah suci naik haji. Allahumma amin. Mas Kafa, untuk biaya pendidikan. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Cukup. Ini Bu katanya mau. diakhiri. Mas Naufal diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Oke. Silakan terakhir. Kelompok terakhir. Siapa? Maju. Dek Cahayu maju ke tengah, ke tengah. Gila kene kene. Alhamdulillah. Didengarkan dulu. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dibaca jawaban? Kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. Apa? C. C, karena membutuhkannya. Ada yang ditambahkan lagi selain C? Kan boleh lebih dari satu atau boleh menambahkan sendiri. Aku yang paling bagus. Ada? D. B. B. Karena ingin saja, sepertinya bagus. Boleh. Ada lagi? Tidak ada? Tidak? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 5? Tidak ada? Menabung gunanya apa? Tadi nomor 1 sudah terjawab toh? Menabung gunanya apa tadi? Gunanya apa tadi? Manfaat menabung. Guna itu sama dengan manfaat. Ya, melatih kesabaran dan kedisiplinan. Itu nggih, Mas Adam ya? Cukup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol untuk kita semua. Jam-jam jempol. Jam-jam jempol. Salut. Terima kasih untuk semua kelompok sudah melakukan presentasi, sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya, sudah menambahkan dari hasil diskusi kelompok lain yang baru presentasi. Oke. Di sini Bu Lita punya misi selanjutnya setelah anak-anak berdiskusi. Anak-anak punya misi berpasangan. Silahkan kamu ya, sing jenenge berpasangan ki berdua. Kamu cari pasanganmu. Ya, berpasangan dua-dua. Oke. Berpasangan dua-dua. Tugasnya adalah, misinya adalah oke, diperhatikan dulu ya. Mas Baim, Mas Katan, Mas Naufal, oke, diperhatikan dulu. Mas Albi, Mas Kafa diperhatikan dulu ya. Ya. Misinya adalah kamu tanyakan kepada pasanganmu nanti bergantian. Oke? Ya, nanti bergantian. Kan pasangannya dua-dua. Kamu tanyakan kepada pasanganmu tentang pengalaman menabung dan juga manfaatnya, ya. Nanti Bu Guru berikan kertas, ini sudah ada lembar panduannya, ada di tabel. Bu Guru berikan contoh pertanyaan, nanti silakan pertanyaannya dikembangkan sendiri dan kamu tanyakan kepada temanmu, ya. Lalu nomor selanjutnya nanti silahkan dijawab sesuai pengalaman belajar, sesuai tadi yang sudah kita bahas bersama ketika awal pembelajaran sampai tadi presentasi. Jelas atau belum misinya? Jelas. Satu orang satu, kan nanti beda-beda jawabannya.
Kurang berapa? Ini. Kiki, kurang 1. Sudah? Silakan tuliskan nama dan kelasnya. Kapan kamu mulai menabung? Maju mas, maju. Iki maju. Kamu sama siapa? Tanya sama siapa? Kamu tanya sama siapa? Tanya sama Kafa nggak apa-apa, nggak harus dua-dua, bertiga bisa. Yo lek ditakoke karo Kafa. Iki takokno karo Kafa. Nah. Boleh. Ini buat jawaban diri sendiri. Diri sendiri. Wes ta. Sing bagus to lek dudukke mulane. Setelah berkebun, ini kamu buat sendiri kan? Boleh sama pertanyaannya itu. 3, 4, 5, 6 sesuai pengalamanmu. Kudu pengalaman teman. Grup. Kamu sendiri. Oke, baik anak-anak semua sudah selesai ya. Tadi sudah melaksanakan wawancara dengan teman. Berbeda tidak pengalamanmu dengan teman? Berbeda, berbeda. Kemudian kamu juga sudah belajar dari pengalamanmu sendiri dan pengalaman teman. Sudah kamu rangkum dalam lembar evaluasi tadi. Sulit tidak untuk pelajaran hari ini? Tidak, materi untuk menabung sudah selesai. Kita sudah belajar menabung. Menabung itu adalah kegiatan menyisihkan uang yang akan kita gunakan untuk dana darurat ataupun dana cadangan dan membeli kebutuhan kita. Manfaatnya banyak sekali, nggih? Ya tidak Mas Davin? Manfaatnya banyak toh? Ya, melatih kedisiplinan, melatih kesabaran. Dan semoga anak-anak nanti semakin rajin menabungnya, ya. Untuk minggu depan kita nanti praktek ya, praktek membuat celengan di sekolah. Kemudian nanti kita biasakan setiap hari menabung di celengan itu dan nanti kita berikan tujuan untuk apa nanti celengan yang kamu kumpulkan itu nanti akhirnya untuk apa ya. Minggu depan hari apa? Hari Senin ya, ada pelajaran bahasa Indonesia lagi. Oke, hari Senin. Ada pertanyaan untuk minggu depan? Iya, chatnya sendiri-sendiri besok Jumat. Kok minimal? Lah yo kamu butuhnya seberapa? 3. Kelompoknya besok. Itu ya. Cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan? Tidak? Sudah ya? Cukup untuk bahasa Indonesia. Bu Guru akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Utari Budi Harti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Wates Kabupaten Kulon Progo. Saya masih ditemani oleh Ibu Realita Lisdiana sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Lita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tari. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Bu sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ya, Bu. terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Oke Bu. Baik monggo Bu. Apa saja nanti yang ditanyakan? Oke, baik Bu, sudah siap ya Bu ya? Ya insya Allah siap Bu. Ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin? Ya. Terima kasih Bu Tari. Untuk kemarin menurut saya itu ya awalnya tegang, grogi ya Bu ya, karena ya. tidak biasa ada istilahnya supervisi seperti itu. Tapi ya lama-lama enjoy, enak seperti itu. Gitu Bu. Ya, alhamdulillah berarti berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, lancar alhamdulillah. Baik, bisa disampaikan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu Lita lakukan di dalam kelas. Oh, oke. Untuk area pengembangannya sama ya Ibu, seperti yang kemarin sudah saya rancang di modul ajar itu. Area pengembangannya ada di pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa itu menabung, kemudian manfaatnya, kelebihan, kekurangan, kemudian untuk keterampilannya anak-anak sudah melaksanakan wawancara dengan temannya, kemudian sudah istilahnya meringkas atau menuliskan kembali pengalaman dari teman-temannya itu seperti apa. Itu Bu. Dan untuk tahapan pembelajarannya ya kemarin sudah berjalan lancar menurut saya seperti itu, namun tetap harus ditingkatkan lagi Bu, seperti itu. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu Iya. ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu? Oh iya, untuk kegiatan kemarin menurut saya ya sudah sesuai dengan rencana saya untuk penilaian pengetahuan dan keterampilannya, tapi ya memang harus ditingkatkan lagi Bu untuk anak-anak juga, dan tentunya untuk saya juga harus saya tingkatkan lagi seperti itu. Oh baik, berarti masih ada yang perlu ditingkatkan ya Bu Iya, ya. Baik, menurut Ibu apakah ada kendala-kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Ya kalau untuk kendalanya mungkin ya Bu, kemarin itu karena anak-anak ada yang masih malu-malu ketika presentasi, kemudian masih ada yang iren-iren sama teman-temannya, kamu aja, nggih. Kemarin sudah diberikan mic di salah satu anak, tapi pada akhirnya juga anak lain yang disenggol-senggol untuk menyampaikan seperti itu Bu, anak-anak. Baik Bu, berarti ada beberapa siswa yang masih kurang percaya diri ya Bu ya. Iya, nggih, Bu. Ya masih mengandalkan teman seperti ya, itu ya. iya. Baik, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Itu tadi anak-anak tadi terlihat masih kurang percaya diri, kemudian masih malu-malu seperti itu. Kalau menurut saya nggih Bu, mungkin karena anak-anak itu kurang termotivasi ataupun di dalam kesadaran diri anak-anak itu kurang tergugah istilahnya. Kurang tergugah untuk percaya diri saya harus bisa untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan di dalam kelompok, kemudian merasa bahwa sepertinya teman saya lebih bisa daripada saya, terus malah melemparkan kepada temannya. Ya. Menurut saya seperti itu. Gitu. Jadi menurut Ibu anak-anak masih seperti itu ya? Iya. Baik, jadi kira-kira rencana kedepannya apa yang akan Ibu Lita lakukan saat melaksanakan proses pembelajaran kembali bersama anak-anak supaya anak-anak itu semakin percaya diri atau meningkat percaya dirinya? Iya. Niat saya Bu Tari itu untuk kedepannya saya akan memberikan motivasi yang lebih lagi untuk anak-anak supaya anak-anak juga bisa merata lah ya.
supaya bisa merata kepercayaan dirinya, tidak hanya anak itu saja. Kemudian yang kedua, niatan saya untuk pembagian kelompoknya gitu tadi. Mungkin akan kelompok ya, Bu, ya. pembagian kelompoknya akan saya ubah lagi menurut minat dia, menurut latar belakang sosial emosional dia, minat, kesiapan belajar, profil belajarnya dia. Seperti itu, Bu. Semoga baik. bisa meningkat. Ya, baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan tadi bahwa akan melaksanakan pelajaran sesuai dengan minat ya, sesuai Iya, dengan Ibu. kesukaan, kemudian Iya. gaya belajar, profil belajar anak-anak, Iya. itu bisa terlaksana di pembelajaran selanjutnya dan pembelajarannya juga akan lebih baik Iya, mungkin Bu, dari yang sudah kemarin dilakukan ya Bu Lita. Nggih. Nah, saya tunggu nanti cerita-cerita berikutnya Bu Lita untuk pembelajaran Bu Lita selanjutnya. Iya. Kemudian kira-kira kapan Bu Lita akan melaksanakan rencana Bu Lita tadi? Untuk pelaksanaan rencana tadi saya niatkan di semester 2 ini, Bu, karena ini kan baru awal semester 2, jadi masih ada beberapa bulan ke depan untuk mengakhiri semester 2. Jadi kemungkinan ya akan saya segerakan untuk di semester 2 ini, semoga nanti bisa terlaksana dengan baik, Bu. Mohon doanya. Ya. Oke, baik. Jadi secepatnya ya Bu ya nanti di Iya. pembelajaran berikutnya karena ini sudah baru awal-awal Iya. baru awal-awal semester 2, nanti di pembelajaran berikutnya Bu Lita akan segera untuk Oke. melaksanakan apa yang sudah Bu Lita rencanakan Iya. tadi di dalam pembelajaran Ibu. Oke. Ya. Baik Bu Lita, terima kasih atas waktunya untuk percakapan pasca observasi ini dan juga sebelumnya pra observasi, kemudian sampai observasi dan terakhir ini kegiatan pasca observasi. Semoga apa yang Ibu Lita rencanakan nanti bisa segera direalisasikan dan pembelajaran Ibu juga akan semakin lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih Bu Lita. Iya, atas sama-sama, waktunya. Bu Tari. Ya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lita sebagai guru yang sudah diobservasi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih juga atas waktunya, kesediaan Bu Lita untuk melaksanakan kegiatan ini bersama saya. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.